4336. Bian tersenyum, karena kamu sudah menebaknya, mengapa repot-repot bertanya? Yang Kei tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, kengerian di matanya tumbuh. Dia mengira Bian telah bersembunyi di Void selama bertahun-tahun, tetapi sekarang sepertinya dia salah. Dia buru-buru bangkit dan berkata, aku akan segera kembali. Sosoknya berkedip, dan di bawah rangsangan hukum luar angkasa, dia meninggalkan istana gua dan langsung muncul di langit di atas Void. Dia memanggil Are Jadering, mendesak kekuatannya, dan dengan lambaian tangannya, awan berputar yang menyelimuti Void dengan cepat menyebar, mengungkapkan seluruh Void kepada Yang Kai. Menatap kosong untuk sementara waktu, Yang Kai tidak bisa menahan napas dingin, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan Sekte, Bian Yuking tiba-tiba bergegas dari bawah dan bertanya dengan panik, apa yang terjadi? Baru saja, dia memilah banyak rampasan perang dari pertempuran sebelumnya dan mengkategorikannya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit perubahan dalam arai 9 surga dan buru-buru datang untuk menyelidiki. Dia berpikir bahwa beberapa musuh besar telah menginvasi Voidland, tetapi ketika dia tiba di sini, dia menyadari bahwa tidak ada musuh. Yang Kei tidak menjawab, matanya terus-menerus menyapu Void. Bian Yuking bingung dan dengan cepat berdiri di sampingnya, melihat ke bawah juga. Kepala pelayan kedua, lihat lebih dekat. Seperti apa Voidland ini? Yang Kei tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah dan bertanya. Bian Yuking bahkan tidak memikirkannya dan menjawab, sepertinya kura-kura. Yang Kei menatapnya. Bian Yuking tersenyum, bukan. Ada 7 tanah spiritual di kekosongan, dan tanah spiritual bumi berada di tengah, area terbesar adalah punggung kura-kura. Logam, kayu, air, dan api dibagi menjadi 4 sisi dari tanah spiritual bumi, sesuai dengan 4 anggota badan. Yin dan yang berada di kepala dan ekor tanah spiritual bumi, bukan kepala dan ekor kura-kura. Ya, itu memang terlihat seperti satu. Yang Kei dengan lembut mengangguk dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, mengapa saya tidak melihatnya sebelumnya? Bian Yuking berkata, Tuan Sekte memiliki banyak hal yang harus dilakukan, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengamati ini? Dia berhenti dan berkata, Master Sekte, apakah ada masalah dengan Void? Yang Kei menyeringai, tidak masalah, hahaha. Tersenyum seperti ini, dia dengan santai bergegas turun lagi. Bian Yuking memperhatikannya pergi, bingung, tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai. Di dalam gua, Yang Kai kembali dan duduk di depan Bian lagi. Dia dengan lembut menarik napas dan bertanya dengan hormat, Senior, berapa umurmu? Bi berkata, saya tidak ingat. Setelah hidup begitu lama, siapa yang peduli dengan usia mereka? Senior, kamu. Yang Kei menunjuk jarinya dan menunjuk ke Bian, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Untungnya, Feng Wu tahu apa yang dia coba katakan. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini perwujudan saya. Ekspresi Yang Kei berubah serius, dia belajar lebih banyak tentang kekuatan orang di depannya ini. Sebelumnya, Open Heaven dari alam 10.000 iblis telah menembakkan tombaknya ke tubuh Dharma Bian, tetapi Bian baru saja menyusut ke dalam cangkang kura-kuranya dan selamat. Bahkan tempurung kura-kura tidak rusak sama sekali. Tubuh Dharma belaka memiliki kemampuan bertahan yang begitu kuat, bagaimana dengan tubuh asli? Dan tubuh asli Bian adalah seluruh Void. Dengan kata lain, Bian tidak tersembunyi di dalam kekosongan, tetapi kekosongan itu dibangun di atas tubuh Bian. Di bawah Void besar adalah tubuh asli Bian. Hanya saja tubuh 4336. Bian tersenyum, karena kamu sudah menebaknya, mengapa repot-repot bertanya? Yang Kei tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya, kengerian di matanya tumbuh. Dia mengira Bian telah bersembunyi di Void selama bertahun-tahun, tetapi sekarang sepertinya dia salah. Dia buru-buru bangkit dan berkata, aku akan segera kembali. Sosoknya berkedip, dan di bawah rangsangan hukum luar angkasa, dia meninggalkan istana gua dan langsung muncul di langit di atas Void. Dia memanggil Are Jadering, mendesak kekuatannya, dan dengan lambaian tangannya, awan berputar yang menyelimuti Void dengan cepat menyebar, mengungkapkan seluruh Void kepada Yang Kai. Menatap kosong untuk sementara waktu, Yang Kai tidak bisa menahan napas dingin, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tuan Sekte, Bian Yuking tiba-tiba bergegas dari bawah dan bertanya dengan panik, apa yang terjadi? Baru saja, dia memilah banyak rampasan perang dari pertempuran sebelumnya dan mengkategorikannya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit perubahan dalam arai 9 surga dan buru-buru datang untuk menyelidiki. Dia berpikir bahwa beberapa musuh besar telah menginvasi Voidland, tetapi ketika dia tiba di sini, dia menyadari bahwa tidak ada musuh. Yang Kei tidak menjawab, matanya terus-menerus menyapu Void.
Bian Yuking bingung dan dengan cepat berdiri di sampingnya, melihat ke bawah juga. Kepala pelayan kedua, lihat lebih dekat. Seperti apa Void Land ini? Yang Kei tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah dan bertanya. Bian Yuking bahkan tidak memikirkannya dan menjawab, sepertinya kura-kura. Yang Kei menatapnya. Bian Yuking tersenyum, bukan. Ada 7 tanah spiritual di kekosongan, dan tanah spiritual bumi berada di tengah. Area terbesar adalah punggung kura-kura. Logam, kayu, air, dan api dibagi menjadi 4 sisi dari tanah spiritual bumi, sesuai dengan 4 anggota badan. Yin dan yang berada di kepala dan ekor tanah spiritual bumi, bukan kepala dan ekor kura-kura. Ya, itu memang terlihat seperti satu. Yang Kei dengan lembut mengangguk dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, mengapa saya tidak melihatnya sebelumnya? Bian Yuking berkata, Tuan Sekte memiliki banyak hal yang harus dilakukan, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengamati ini? Dia berhenti dan berkata, Master Sekte, apakah ada masalah dengan Void? Yang Kei menyeringai, tidak masalah, hahaha. Tersenyum seperti ini, dia dengan santai bergegas turun lagi. Bian Yuking memperhatikannya pergi, bingung, tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kei. Di dalam gua, Yang Kei kembali dan duduk di depan Bian lagi. Dia dengan lembut menarik napas dan bertanya dengan hormat, Senior, berapa umurmu? Bi berkata, saya tidak ingat. Setelah hidup begitu lama, siapa yang peduli dengan usia mereka? Senior, kamu. Yang Kei menunjuk jarinya dan menunjuk ke Bian, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Untungnya, Feng Wu tahu apa yang dia coba katakan. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini perwujudan saya. Ekspresi Yang Kei berubah serius, dia belajar lebih banyak tentang kekuatan orang di depannya ini. Sebelumnya, Open Heaven dari alam 10.000 iblis telah menembakkan tombaknya ke tubuh Dharma Bian, tetapi Bian baru saja menyusut ke dalam cangkang kura-kuranya dan selamat. Bahkan tempurung kura-kura tidak rusak sama sekali. Tubuh Dharma belaka memiliki kemampuan bertahan yang begitu kuat, bagaimana dengan tubuh asli? Dan tubuh asli Bian adalah seluruh Void. Dengan kata lain, Bian tidak tersembunyi di dalam kekosongan, tetapi kekosongan itu dibangun di atas tubuh Bian. Di bawah Void besar adalah tubuh asli Bian. Hanya saja tubuh Bian terlalu besar, sehingga Bian muncul di tubuh Dharma ini. Tidak heran Bian berkata bahwa Zhu Jiuyin sedang melompat-lompat di atas tubuhnya. Seluruh Void adalah tubuhnya, dan Zhu Jiuyin melompat-lompat di tubuhnya. Ini adalah raksasa asli. Yang Kei tidak tahu berapa banyak tahun yang pernah dia jalani untuk memiliki tubuh sebesar itu. Namun, ketika dia ingat bahwa Void-nya ada di tubuh Saint Spirit seperti itu, Yang Kei sedikit malu dan bersemangat. Dia malu karena Bian masih hidup. Dia tidak tahu bagaimana sikapnya jika dia membangun sekte di tubuhnya. Namun, dari ekspresi Bian, dia sepertinya tidak terlalu peduli. Jika bukan karena pertempurannya terlalu intens, dia mungkin masih tertidur lelap dan tidak akan bangun. Ia senang karena Bian begitu kuat. Selama dia baik-baik saja, tidak akan ada bencana di Void. Namun, dia tetap harus berhati-hati. Jika Bian tidak menginginkan sekte di tubuhnya, dia harus mencari tempat untuk memindahkan Void. Setelah menyelidiki sedikit, Yang Kei akhirnya merasa lega. Bian jelas tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah merasa lega, Yang Kei berkata lagi, Senior adalah keturunan naga dan memiliki umur yang panjang. Ada yang ingin saya tanyakan. Bian berkata, mari kita dengarkan. Senior, apakah kamu tahu di mana altar naga berada? Yang Kei selalu ingin menemukan ras naga. Belum lagi dia memiliki garis keturunan ras naga. Di sini di Void, ada lusinan ras naga dari Pulau Naga. Jika dia bisa menemukan altar naga, akan mudah untuk mengenali leluhurnya dan berhubungan dengan ras naga. Agaknya, tidak ada yang berani datang ke Void dan menyebabkan masalah. Sayangnya, dia hanya mendengar tentang altar naga dan tidak tahu di mana itu. Altar naga. Bian bergumam dan menghela nafas sedikit, lokasi altar naga tidak bisa dilacak. Hanya ras naga yang sebenarnya yang bisa merasakan keberadaannya. Meskipun lelaki tua ini juga keturunan naga dan telah hidup lama selama bertahun-tahun, jika Anda bertanya kepada saya di mana altar naga berada, orang tua ini benar-benar tidak tahu. Senior, kamu tidak tahu. Yang Kei tercengang. Bian berkata, itu adalah tempat di mana ras naga berkembang. Itu juga merupakan dasar dari ras naga. Mereka yang bukan bagian dari ras naga tidak akan dapat mengoreknya. Ras naga itu kuat dan telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Jika altar naga terbuka, itu dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, hanya ras naga yang sebenarnya yang akan mengetahui lokasi altar naga.
Setelah jeda sebentar, Bian memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu dan berkata, omong-omong, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Senior, tolong bicara. Yang Kai duduk tegak. Bian berkata, garis keturunan ras naga di tubuhmu sangat murni dan kuat. Ini jauh lebih kuat daripada garis keturunan ras nagaku. Secara logika, kamu seharusnya ras naga, tapi kenapa aku merasa bahwa kamu bukan ras naga asli? Yang Kai tertawa dan berkata, senior benar. Junior ini hanya beruntung telah menyempurnakan bagian dari asal ras naga di tahun-tahun awal saya. Junior ini bukan dari ras naga. Bian tiba-tiba mengerti, jadi begitu. Asal ras naga pasti sangat kuat. Yang Kai tidak tahu bagaimana asal-usul ras naganya, tetapi menilai dari reaksi ras naga di Pulau Naga, itu memang tidak buruk. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah dunia luar, jadi kemungkinan besar itu adalah pemandangan lain. Jika kamu ingin menemukan lokasi altar naga, orang tua ini tidak berdaya. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tolong beritahu saya, senior. Yang Kai berkata dengan sopan. Bian tersenyum dan berkata, Anda dapat memiliki garis keturunan ras naga murni seperti manusia, yang berarti bahwa garis keturunan Anda dapat terus ditingkatkan. Kembangkan dengan hati-hati dan rangsang kekuatan asal ras naga, sehingga garis keturunan Anda akan meningkat menjadi lebih dan lebih murni. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi ras naga yang sebenarnya. Pada saat itu, Anda secara alami akan dapat merasakan lokasi altar naga. Meskipun Bian sangat kuat, garis keturunan naganya tidak murni. Pada usianya, tidak mungkin dia bisa maju lebih jauh. Oleh karena itu, bahkan di seluruh Tricilio Kosem, dia adalah salah satu dari sedikit ahli, tetapi mustahil baginya untuk merasakan altar naga. Pada saat ini, Bian menggosok tangannya dan tersenyum malu. Ketika hari itu tiba, orang tua ini ingin meminta Anda untuk membawa saya ke altar naga untuk melihatnya. Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. 4337. Sungguh suatu berkah bagi Little Red dan Little Black untuk bisa mengikuti di sisi Tao Wu. Tao Wu telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan sangat berpengetahuan. Dia hanya perlu mengajari mereka beberapa hal dan mereka akan mendapat manfaat darinya seumur hidup. Yang Kai juga ingin lebih dekat dengan Tao Wu, jadi dia secara alami senang membantunya dengan sedikit biaya. Dia kembali ke kamar tidurnya dan terus memulihkan diri dalam isolasi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Yang Kai duduk di kepala meja di aula diskusi tanah roh bumi. Di bawahnya adalah Yue He dan Mo Mei, dan lebih jauh lagi adalah anggota kabinet penatua. Yue He dan Mo Mei adalah Open Heaven level 6. Selain Chen Tianfei yang merupakan level 4, anggota kabinet elder lainnya adalah level 5. Voidland saat ini bisa dikatakan sebagai galaksi talenta. Melihat seluruh 3000 dunia, sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengan yayasan semacam ini. Sudah berapa tahun sejak Voidland diciptakan? Berapa generasi kekuatan kelas 2 teratas itu diturunkan? Tentu saja, mereka telah mengambil keuntungan dari migrasi kultivator dari kota Dingfeng, tetapi ini juga kemampuan Yang Kai. Ini adalah pertama kalinya eselon atas Voidland berkumpul untuk berdiskusi. Diskusinya tentu saja tentang masa depan Voidland. Namun, sebelum itu, semua orang masih membicarakan berbagai keuntungan dan kerugian dari pertempuran sebelumnya. Meskipun Voidland telah mencapai kemenangan besar di pertempuran sebelumnya, itu bukan tanpa kesalahan. Munculnya kekuatan apapun ditempa dan tumbuh dalam darah dan api. Pertempuran seperti itu adalah nutrisi dan katalis untuk pertumbuhan Voidland. Hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian di Voidland. Semua orang mengekspresikan pandangan mereka dan adegan itu sangat hidup. Setelah semua orang tenang, Yang Kai berkata, meskipun tanah Void telah mencapai kemenangan besar dalam pertempuran ini, semua orang tidak boleh lengah. Jangan berpikir bahwa kekuatan 3000 dunia mudah diganggu. Saat ini, kami hanya mencapai hasil yang begitu cemerlang karena kecerdasan musuh yang tidak menguntungkan dan kekuatan formasi. Jika Kong Feng tahu tentang dasar Voidland dan telah merespons, hasil pertempuran ini akan sulit diprediksi. Setiap orang harus bekerja keras dalam kultivasi di masa depan. Hanya kekuatan yang menjadi fondasinya. Semua orang setuju dengan keras. Bahkan jika Yang Kai tidak mengatakannya, mereka juga memperhatikan hal ini. Meskipun saat ini ada banyak Open Heaven di tanah Void, sekitar 300 hingga 400, 90% dari mereka baru saja maju dan tidak memiliki fondasi. Saat bertarung satu lawan satu dengan seorang kultivator dengan level yang sama, mereka jelas tidak berdaya. Ini terutama terjadi pada Yue He dan Mo Mei. Ini terutama berlaku untuk Mo Mei. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan Luan Baifeng, dia ditekan sampai dia hanya bisa bertahan.
Namun, jika semua orang ingin berkultivasi, mereka pasti akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya, terutama Open Heaven Pills dan bahan kultivasi dari berbagai tingkatan, yang sangat diminati. Jika bukan karena pertempuran sebelumnya, keuangan Voidland akan ketat lagi. Untungnya, dalam pertempuran itu, mereka telah membunuh lebih dari 10.000 musuh dan memperoleh banyak rampasan perang, yang masih dapat memenuhi kebutuhan Voidland untuk waktu yang singkat. Kepala kedua, Bian Yuqing, segera melangkah maju dan melaporkan harta rampasan perang yang telah mereka peroleh. Yang Kai sedikit mengangguk dan menginstruksikan, mengenai materi kultivasi, saya harus merepotkan pelayan kedua. Anda harus memastikan bahwa kebutuhan kultivasi individu sekte terpenuhi. Bian Yuqing menjawab dengan hormat, ya. Sekarang Voidland mulai menerapkan sistem poin kontribusi, kultivator yang telah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya telah memperoleh sejumlah besar poin kontribusi, yang dapat ditukar dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Adapun bagaimana menyeimbangkannya, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Yang Kai. Bian Yuqing dan Paviliun Penatua secara alami akan membuat rencana. Yang Kai melihat sekeliling, jari-jarinya dengan ringan menggenggam sandaran tangan kursi saat dia berkata, namun, bukan ide yang baik untuk hanya duduk-duduk dan makan. Voidland kami tidak seperti kekuatan dengan sejarah bertahun-tahun yang memiliki berbagai sumber pendapatan. Meskipun rampasan perang kali ini sangat besar, akan ada hari ketika mereka akan habis sepenuhnya. Jika kita ingin melanjutkan, kita harus membuka sumbernya. Yung Xinghua segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, bawahan ini meminta perintah Anda untuk kembali ke Kota Bintang. Saya pasti akan membantu Tuan mengelola Kota Bintang dengan benar. Yang Kai berkata, kita tidak bisa kehilangan Kota Bintang. Ini adalah sumber keuangan terbesar Voidland sekarang dan juga jalur kehidupan ekonominya di masa depan. Namun, dengan skala Kota Bintang saat ini, akan sulit untuk menopang keuangan tanah kosong. Di masa lalu, tidak banyak kultivator Heaven Opening Realm di Voidland, dan pendapatan dari Star City cukup untuk menopang operasi Voidland. Bahkan ada surplus. Namun, itu berbeda sekarang. Tiba-tiba ada lebih dari 300 kultivator alam Open Heaven. Hanya konsumsi harian Open Heaven Pill adalah jumlah yang sangat besar, dan panen Star City pasti kekurangan pasokan. Yang Kai melihat ke bawah dan berkata, apakah ada yang punya ide bagus? Kelompok kultivator di kota Dingfeng saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba di luar alam Qiankun belum lama ini dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Sekarang setelah pengembangan berkelanjutan Voidland terlibat, bagaimana mereka bisa punya ide bagus? Yung Xinghua merenung sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, mungkin kita bisa memikirkan cara untuk mencari sumber daya di wilayah Voidland. Yang Kai menoleh dan melihat, ceritakan padaku secara detail. Yung Xinghua berkata, setiap wilayah besar memiliki banyak kekuatan dan alam Qiankun. Lingkungan kekuatan ini dan alam Qiankun seharusnya telah dikembangkan sejak lama. Jika ada sumber daya, mereka akan diambil oleh orang lain. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada gunanya mencari di seluruh wilayah. Mungkin ada beberapa tempat yang tidak diketahui yang berisi sumber daya yang belum pernah ditemukan siapapun, terutama keberadaan seperti Gua Surga Qiankun dan tanah yang diberkati Qiankun. 3.000 tahun yang lalu, di wilayah Graceful Grass kita, Paviliun Rahmat Murni pernah menemukan tanah yang diberkati Qiankun. Karena pengembangan tanah yang diberkati Qiankun itulah Paviliun Rahmat Murni menjadi penguasa wilayah Rahmat Murni. Yang Kai mengangkat alisnya, tanah yang diberkati Qiankun. Tanah yang diberkati Qiankun dan Gua Surga Qiankun keduanya adalah dunia kecil Qiankun yang ditinggalkan setelah kematian Open Heaven kelas tinggi. Dunia Qiankun kecil Open Heaven kelas tinggi telah berubah dari ilusi menjadi kenyataan, tidak berbeda dengan dunia Qiankun yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah kematian mereka, dunia kecil Qiankun di tubuh mereka tidak akan runtuh, tetapi akan tetap ada. Setelah Open Heaven kelas 7 meninggal, yang tertinggal adalah tanah yang diberkati Qiankun, dan setelah Open Heaven kelas 8 meninggal, yang tertinggal adalah Gua Surga Qiankun. Gua Surga Iblis Darah adalah Gua Surga Qiankun. Yung Xinghua melanjutkan, sejak zaman kuno, berapa banyak Open Heaven kelas tinggi telah lahir di 3.000 dunia. Setelah Open Heaven kelas tinggi itu meninggal, dunia kecil Qiankun di tubuh mereka akan tertinggal. Meskipun sebagian besar Open Heaven kelas tinggi akan kembali ke markas mereka sebelum kematian, selalu ada pengecualian. Dapat dikatakan bahwa di wilayah luas 3.000 dunia, hampir setiap wilayah besar memiliki kurang lebih tanah yang diberkati Qiankun dan Gua Surga Qiankun. Namun, pintu menuju tempat-tempat ini tertutup rapat, dan orang biasa tidak dapat masuk, jadi tentu saja, mereka tidak dapat menemukannya.
Yang Kai sedikit mengangguk. Yung Xinghua melanjutkan, oleh karena itu, selama kita dapat menemukan pintu untuk masuk, kita dapat mewarisi semua warisan Open Heaven kelas tinggi itu. Warisan dari Open Heaven kelas tinggi itu sangat kaya, yang dapat disimpulkan dari situasi di Gua Surga Iblis Darah. Di samping, Chen Tianfei mengerutkan kening, saya khawatir itu tidak akan mudah, kan? Yung Xinghua menangkupkan tinjunya, jika kamu tidak mencarinya, kamu tidak akan pernah menemukannya. Jika kamu mencarinya, kamu mungkin memiliki kesempatan. Bawahan ini seharusnya berbagi beban guru, tetapi untuk hal semacam ini, semakin tinggi kultivasi, semakin baik. Bawahan ini hanyalah Open Heaven kelas 4, itu benar-benar. Pang Duo segera berdiri, aku pergi. Yung Xinghua segera berkata, Pang Changlao adalah Open Heaven kelas 5, jadi tentu saja Pang Changlao yang terbaik untuk pergi. Terlebih lagi, bahkan jika kita tidak dapat menemukan gua surga dan tanah yang diberkati Qian Kun, akan lebih baik jika kita dapat menemukan beberapa dunia Qian Kun yang belum ditemukan. Yang Kai merenung sejenak, lalu berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Meskipun warisan High Grade Open Heaven sangat menggoda, dan jika mereka dapat menemukannya, mereka akan sangat membantu Void, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada jejak hal-hal ini yang ditemukan di wilayah Void. Jika mereka pergi mencarinya sekarang, mereka mungkin tidak dapat menemukan apapun. Orang-orang alam Open Heaven dari tanah kekosongan membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasi mereka, jadi yang terbaik adalah tidak membuang waktu untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk mencari mereka setelah Void benar-benar stabil. Yue He berkata, sepertinya kita hanya dapat memperluas skala kota bintang. Jika kita dapat memperluas skala kota bintang, kita dapat meningkatkan pendapatan. Yang Kai tersenyum, aku juga berpikir begitu. Yue He masih sedikit khawatir, tapi Tuan Muda, Void baru saja melalui perang besar, dan beberapa hal juga terjadi di Star City. Popularitas yang telah kami kumpulkan dengan susah payah hampir sepenuhnya habis. Meskipun kami tidak tahu situasi pastinya saat ini di Star City, itu tidak optimis. Sebelumnya, Void mengandalkan set lengkap sumber daya grade 5 untuk menarik sejumlah besar kekuatan, membuat Star City populer untuk sementara waktu. Namun, dengan invasi aliansi 100 keluarga dan penangkapan Yung Xinghua dan yang lainnya yang bertanggung jawab atas Kota Bintang pasti akan berada dalam kekacauan. Berita perang besar ini pasti akan menyebar, dan meskipun itu akan sangat meningkatkan reputasi Void, itu juga pasti akan menyebabkan banyak efek negatif. Jika ada orang yang takut dengan Serikat Pedang Surgawi, mereka mungkin tidak punya nyali untuk datang ke Star City untuk berdagang lagi. Belum lagi, Serikat Pedang Surgawi masih memiliki beberapa enclave yang diberkati di belakangnya. Siapa yang berani mengambil risiko menyinggung daerah enclave yang diberkati ini dan datang untuk mendukung mereka? Jika tidak ada yang datang, Star City secara alami akan sepi. Itu sudah cukup baik sehingga bisa mempertahankan dirinya sendiri, apalagi memperluas skalanya. Yang Kai tersenyum, popularitas dapat habis, dan secara alami dapat dikumpulkan kembali. Selama kita dapat menciptakan sesuatu yang menarik minat semua orang di Void, apakah kita masih takut tidak ada yang akan datang? Yue He memandang Yang Kai dengan serius, Tuan Muda mengacu pada. Yang Kai berkata, jika saya menjual pil segel positif asal surgawi, Kota Bintang pasti akan meledak dengan popularitas. Pil segel positif asal surgawi dapat sangat meningkatkan peluang seorang kultivator untuk menembus ke alam Open Heaven. Siapa yang tidak iri dengan hal baik seperti itu? Bahkan enclave yang diberkati itu mungkin akan memiliki permintaan yang besar untuk itu. Dapat dibayangkan bahwa begitu berita ini menyebar, seluruh 3000 dunia mungkin akan menjadi gila. Ketika saat itu tiba, banyak orang pasti akan bergegas seperti bebek. Yue He mengerutkan kening, tapi Tuan Muda, jika itu benar-benar terjadi, maka semua kultivator alam Open Heaven di Void harus pergi ke Star City untuk mengawasinya. Pil segel positif asal surgawi adalah harta yang bisa membuat orang cemburu. Tanpa kekuatan yang benar-benar kuat untuk menekannya, akan sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menyebabkan gangguan apapun. Namun, bahkan jika semua kultivator alam Open Heaven di Void bergerak bersama, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Ini setara dengan bermain api. 4338. Namun, jika semua kultivator alam Open Heaven di Void dimobilisasi, apa yang akan terjadi pada altar utama? Sejumlah besar sumber daya telah dihabiskan untuk membuat arai 9 surga di sini, jadi bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Belum lagi, masih ada ratusan ribu murid di Void, yang semuanya dibawa ke sini oleh Yang Kai dari Star Boundary. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan mereka. Singkatnya, dengan kekuatan Void saat ini,
Altar utama dan pasar bintang hanya bisa menangani satu, tetapi tidak keduanya. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh siapapun dengan mata yang tajam, jadi ketika mereka mendengar kata-kata Yang Kai, semua orang sedikit khawatir. Yang Kai tersenyum sedikit, saya punya rencana sendiri untuk ini, jadi jangan khawatir. Jika sebelumnya, Yang Kai mungkin tidak memikirkan ini. Kekosongan adalah fondasinya, fondasi pijakannya di 3000 dunia. Ratusan ribu murid tinggal di sini, jadi dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. Jika tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa membiarkan pasar bintang perlahan menurun. Mungkin dalam beberapa tahun atau lebih, pasar bintang hanya akan ada dalam nama. Namun, setelah mengetahui tentang latar belakang Bian, Yang Kai mau tidak mau memiliki ide yang sangat berani di dalam hatinya. Tentu saja, jika dia ingin mewujudkan ide ini, dia membutuhkan kerja sama dari orang tua Bian, dan Yang Kai berpendapat bahwa dia tidak akan menolak. Mengembangkan pasar bintang, memperluas skalanya, dan mengumpulkan orang-orang di pasar bintang lagi adalah hal-hal yang harus dilakukan Void dan Yang Kai sekarang. Pertama, tanpa pendapatan yang stabil dari pasar bintang, sumber daya kultivasi di Void cepat atau lambat akan menjadi masalah. Kedua, Yang Kai membutuhkan elemen Yin kelas tinggi, jadi dia harus mulai dengan pasar bintang. Invasi Void oleh aliansi 100 keluarga membuat Yang Kai menyadari bahwa beberapa enclave yang diberkati tidak sabar untuk bergerak padanya, ingin menggigit potensi ancaman ini sejak awal. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa kehabisan untuk mencari sumber daya kultivasi yang dia butuhkan, jika tidak, dia akan menciptakan peluang bagi orang lain untuk membunuhnya. Meskipun Lady Boss telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia akan membantunya menemukan cara untuk mendapatkan elemen Yin kelas tinggi, bahkan jika Lady Boss adalah seorang kultivator alam Open Heaven kelas 6, itu masih akan bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan elemen Yin kelas tinggi. Bukannya Yang Kai tidak mempercayai Lady Boss, tetapi situasi saat ini memberinya rasa urgensi yang tidak dapat dijelaskan. Dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak perlu merepotkan Lady Boss. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa bos wanita telah membawa 3 pekerja penginapan pertama untuk mencari sumber daya elemen Yin untuknya di area terlarang. Selain itu, bos wanita mungkin memiliki peluang sukses yang tinggi dalam perjalanan ini. Justru karena informasi inilah Kong Feng buru-buru memerintahkan keluarga Bai untuk bertindak. Jika tidak, ketika Lady Boss kembali, dan Yang Kai berhasil memperbaiki elemen kelas atas, semuanya sudah terlambat. Dalam situasi saat ini, Yang Kai tidak bisa kehabisan sumber daya, jadi dia hanya bisa menunggu orang lain memberikan apa yang dia butuhkan untuknya. Tetapi jika dia tidak memiliki modal, bagaimana dia bisa menarik orang lain untuk berdagang dengannya? Oleh karena itu, reputasi kota bintang Void harus diketahui. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan sekarang adalah eliksir segel positif asal surgawi. Bukannya dia tidak tahu risiko mengekspos eliksir segel positif asal surgawi, tapi dia tidak punya pilihan sekarang. Dibandingkan dengan risiko itu, kemungkinan keuntungan adalah apa yang dia hargai. Sumber daya kelas atas sulit ditemukan, tetapi Yang Kai yakin bahwa enclave terberkati utama pasti memiliki lebih banyak atau lebih sedikit persediaan. Jadi jika dia ingin mendapatkan elemen Yin kelas atas, dia harus mulai dengan enclave yang diberkati itu. 36 gua surga dan 72 enclave yang diberkati, beberapa dari mereka tidak menyukainya dan ingin memotong sayapnya saat dia masih muda. Beberapa memandang dengan dingin dan tidak tergerak. Beberapa ingin memenangkannya. Sikap mereka berbeda. Namun, tidak peduli enclave yang diberkati itu, mereka tidak ingin melihatnya secara langsung mencapai Open Heaven kelas atas. Misalnya, negeri ajaib Yin Yang, bahkan jika mereka tidak ragu untuk membiarkan Ku Huachang menikah dengannya, mereka masih mengajukan persyaratan bahwa dia hanya bisa dipromosikan ke level 6. Dapat dikatakan bahwa sikap Yin Yang Wonderland terhadapnya adalah yang terbaik, tetapi bisakah Yang Kai menerimanya? Fondasinya begitu kuat sehingga jika dia tidak langsung mencapai peringkat teratas, dia takut akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Jadi meskipun dia memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Ku Huachang, Yang Kai tidak ragu untuk menolak undangan negeri ajaib Yin Yang. Dia tidak tahu bahwa selama dia bergabung dengan negeri ajaib Yin Yang, dia akan keluar dari masalah, tetapi stabilitas dengan mengorbankan masa depannya sendiri. Bahkan jika dia bisa stabil untuk sementara waktu, di masa depan, dia takut dia akan memiliki iblis hati dan menghalangi Tao. Tidak ada enclave yang diberkati yang bersedia melihatnya dipromosikan ke level 7, tetapi premisnya adalah Yang Kai tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka dan berdagang dengan mereka. Sekarang, Yang Kai memegang eliksir segel positif asal surgawi di tangannya, dan dia tidak percaya bahwa mereka tidak akan tergoda.
Selama mereka tergoda, ada kemungkinan pertukaran. Terlepas dari enclave yang diberkati utama, seberapa luas Trichiliocosm ini, kultivator lain mungkin tidak memiliki elemen yin kelas atas, tetapi benda ini terlalu berharga. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, mereka belum tentu memiliki keberanian untuk mengeluarkannya. Mungkin mereka diam-diam menyembunyikannya. Dan orang seperti ini, kekuatannya pasti tidak akan terlalu tinggi. Dia juga harus memiliki anak dan junior, dan selalu perlu dipromosikan menjadi open heaven. Jadi bagaimanapun juga, elemen yin kelas atas yang dibutuhkan Yang Kai harus jatuh di kota bintang, pada eliksir segel positif asal surgawi. Dengan pertimbangan ini, ekspansi dan pertumbuhan kota bintang tidak bisa dihindari. Masalah Voidland diselesaikan oleh Yang Kai. Karena dia mengatakan bahwa dia punya rencananya sendiri, bahkan jika orang lain ragu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, Yang Kai memerintahkan beberapa kultivator Open Heaven untuk pergi ke sekte yang lebih rendah dari tanah Void, dan meminta mereka untuk menyumbangkan beberapa wilayah untuk memperluas kota bintang. Di wilayah Void, Voidland bukan satu-satunya kekuatan. Ada juga dermaga cahaya emas, sekte bangau terbang, dan 7 pasukan kelas 3 lainnya. Namun, yang terkuat dari kekuatan kelas 3 ini hanya level 3 Open Heaven. Di masa lalu, mereka mengandalkan Seven Opening Land untuk bertahan hidup, tetapi setelah Seven Opening Land digantikan oleh Voidland, mereka secara alami mengikuti jejak Voidland. Dalam Trichiliocosm, struktur kekuatan ini adalah hubungan antara sekte yang lebih tinggi dan sekte yang lebih rendah. Pasukan kelas 3 ini masing-masing mengendalikan beberapa dunia Qiankun. Jika Yang Kai ingin wilayah untuk memperluas skala kota bintang, mereka hanya bisa mengambil beberapa tanah roh dan puncak roh dari dunia Qiankun manapun, jadi itu bukan masalah besar, dan mereka tentu saja tidak berani menolak. Setelah pertemuan, kerumunan bubar, dan Yang Kai pergi ke Dragon Zifeng. Sekarang Bian tinggal di puncak roh itu, dia seharusnya punya nama. Yang Kai memutuskan sendiri, dan menyebutnya Naga Zifeng. Setelah bertemu dengan orang tua Bian lagi, Yang Kai berbicara dengannya selama kurang dari 1 batang dupa sebelum berjalan keluar lagi. Yang Kai datang untuk meminta bantuannya kali ini. Hal semacam ini semudah mengangkat jari untuk Bian, jadi dia tidak menolak. Beberapa hari kemudian, semuanya sudah siap. Di udara di atas Voidland, Yang Kai berdiri di udara. Di bawah, sekelompok kultivator Open Heaven mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas. Tidak hanya banyak kultivator Open Heaven yang menonton, tetapi semua kultivator di berbagai tanah roh menunggu dengan diam karena mereka telah menerima berita sebelumnya. Di seluruh Voidland, tidak peduli siapa itu, semua orang telah menerima berita untuk tidak memasuki kultivasi terpencil yang tidak dapat diganggu atau diganggu, karena akan ada gangguan besar di Voidland hari ini. Jika mereka terganggu atau terganggu, mereka mungkin terluka karenanya. Yang Kai secara pribadi mengirim seseorang untuk menyebarkan perintah, jadi semua orang secara alami sangat mementingkannya. Beberapa kaisar agung berkumpul bersama. Zhan Wuhen menatap langit dengan bingung, bergumam, apa yang coba dilakukan bocah ini? Mo Huang mendesak, jika kamu ingin tahu, mengapa kamu tidak bertanya saja padanya? Zhan Wuhen menoleh untuk menatapnya, mengapa kamu tidak bertanya padanya? Mo Huang mengangkat bahu, lagi pula kita akan tahu sebentar lagi. Tidak perlu bertanya. Setelah mengatakan ini, dia dan Zhan Wuhen saling memandang sejenak, lalu membuang muka. Jika sebelumnya di Star Boundary, seberapa muliakah kedua kaisar agung itu? Dalam situasi seperti itu, mereka pasti tidak akan ragu untuk bergegas dan bertanya, "Brat, apa yang kamu coba lakukan?" Bocah itu tidak akan berani tidak menjawab. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak tega untuk bertanya. Bukannya mereka tidak memiliki keberanian, tetapi Yang Kai saat ini berhubungan dengan semua jenis kultivator Open Heaven, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Sebelumnya, ketika mereka melawan invasi musuh asing, mereka tidak dapat membantu banyak, yang benar-benar membuat Kaisar Agung ini merasa tidak nyaman. Mo Huang mengendus dan berkata, kita masih harus menerobos ke Open Heaven sesegera mungkin. Kaisar Agung mengangguk bersama seperti ayam yang mematuk nasi. Yue He, Mo Mei, dan yang lainnya berkumpul. Mo Mei juga bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Yue He, apa yang sedang dilakukan Sekte Master? Yue He perlahan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tuan Muda hanya mengatakan bahwa gerakan hari ini mungkin lebih besar, dan tidak perlu panik. Mo Mei terkejut, kamu juga tidak tahu. Di Void, yang paling dekat dengan Yang Kai adalah Yue He. Mereka mengira Yue He akan mengetahui sesuatu tentang masalah ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Yue He tersenyum sedikit,
Tapi karena Tuan Muda memiliki perintah seperti itu, dia pasti memiliki rencananya sendiri. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Mo Mei mengangguk, hatinya dipenuhi kebingungan. Sebelum ini, semua orang telah mendiskusikan gagasan untuk memperluas ukuran Star City dan mengumpulkan populasinya. Faktanya, Yang Kai telah segera memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke sekte yang lebih rendah dan meminta mereka untuk menyumbangkan beberapa wilayah untuk memperluas ukuran kota bintang. Semua tanda menunjukkan bahwa fokus Yang Kai adalah pada Star Market in the Void. Tetapi jika dia ingin mengembangkan pasar bintang, bukankah dia harus membawa orang ke sana? Apa yang akan dia lakukan di altar utama? Saat mereka bingung, mereka mendengar Yang Kai berteriak, "Terima kasih atas masalahmu, senior." Di kedalaman Void, suara lelaki tua berpunggung kura-kura itu datang. "Ini sangat mudah, semuanya, berdirilah teguh." Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh tiba-tiba datang dari seluruh Void. Kemudian, bumi bergetar, dan banyak kultivator kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah. Mereka buru-buru bergegas ke langit. Dalam sekejap, langit di atas Void penuh sesak dengan orang-orang. Aura menakutkan tiba-tiba datang dari Void, seolah-olah seekor naga yang sedang tidur telah terbangun. Aura itu begitu kuat sehingga bahkan Yue He dan Mo Mei, yang berada di tahap ke-6 Open Heaven, terkejut. Untungnya, aura ini tertahan dalam sekejap. Kalau tidak, ratusan ribu orang di Void tidak akan bisa bertahan. Gerakan besar seperti itu membuatnya tampak seperti Void akan terkoyak. Secara alami, semua orang terkejut. Mo Mei menoleh dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan dia menunjuk ke suatu arah. "Saudari Yue He, lihat ke sana." 4339. Yue He mengikuti pandangan Mo Mei dan melihat sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi menutupi bibir merahnya. Itu karena, ke arah itu, ketika bumi bergetar, kepala yang sangat besar tiba-tiba muncul. Kepala itu begitu megah sehingga tampak seperti kepala kura-kura. Tempat di mana kepala itu berada adalah di mana tanah spiritual yang berada. Seluruh tanah spiritual yang terletak di kepala ini. Tiba-tiba, Yue He sepertinya menyadari sesuatu. Dia dengan cepat naik ke udara. Ketika dia menoleh untuk melihat sekeliling, dia melihat bahwa di bawah tanah roh elemen logam, kayu, air, dan api, ada juga kaki yang sangat tebal dan besar. Ketika dia melihat ke tanah roh yin, dia melihat ada juga ekor. Sebuah gambar tanpa sadar muncul di benaknya. Seluruh Void tampaknya dibawa di belakang seekor kura-kura raksasa. Yue He tercengang. Dia telah tinggal di sini selama beberapa waktu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah Void. Dia kemudian memikirkan lelaki tua berpunggung kura-kura yang tiba-tiba muncul beberapa hari yang lalu dan memiliki beberapa tebakan. Pada saat ini, banyak ahli Open Heaven juga melihat jejak garis besar tubuh sejati Bian. Mereka semua sangat ketakutan, tetapi lebih dari itu, mereka bersemangat. Mengaum. Bian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang menghancurkan bumi yang mengguncang alam semesta. Kemudian, dia perlahan membalikkan tubuhnya dan menggerakkan keempat kakinya dengan kecepatan sedang sesuai dengan arah yang ditunjukkan Yang Kai kepadanya. Dia membawa Void dan berlari ke arah Star City. Gerakannya tidak cepat, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Di Void, semua orang hanya merasa bahwa setelah akselerasi singkat, seluruh pergerakan tanah Void menjadi secepat kilat. Mo Mei mengungkapkan ekspresi realisasi. Jadi ini rencana Master Sekte. Dengan kekuatan Void saat ini dan musuh yang akan mereka hadapi, mereka hanya bisa memilih satu antara markas besar dan Star City. Yang lain pasti akan ditinggalkan. Namun, jika seluruh Void dapat dipindahkan ke sisi Star City, situasi ini tidak akan ada lagi. Namun, seberapa sulitkah memindahkan markas? Tapi sekarang, kesulitan ini bukan apa-apa di depan Void. Melihat seluruh Tricilio Kosem, mungkin hanya Void yang bisa melakukan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh Enclave yang terberkati. Dengan Divine Turtle keluar dari gunung, Yang Kai tidak perlu khawatir tentang hal-hal berikut. Dia hanya perlu mengarahkan Bian ke suatu arah, dan dia akan membawa Void mendekat ke Star City. Proses ini akan memakan waktu sekitar 7 hingga 8 hari. Setelah mendapatkan perintah Yang Kai, Pang Guo memimpin sekelompok orang ke Star City untuk menyelidiki situasinya. Sebelumnya, Yun Xinghua dan yang lainnya telah mengawasi Star City. Namun, pada akhirnya, mereka telah dimusnahkan oleh aliansi pedang surgawi. Sekarang, tidak ada yang tahu bagaimana situasinya di Star City. Karena mereka berencana untuk mendapatkan kembali popularitas Star City, mereka akan menempatkan fokus mereka pada Star City. Secara alami, mereka harus mengelolanya dengan benar.
Di puncak gunung, Yang Kai dan Pak Tua Bian duduk berhadapan. Ada papan catur di antara mereka. Little Red dan Little Black berdiri di samping, menyajikan teh dan air. Keterampilan catur Pak Tua Bian luar biasa. Keterampilan seni bela diri Yang Kai bukanlah tandingannya. Hanya dalam beberapa gerakan, dia dikalahkan, membuatnya menggaruk telinga dan pipinya. Bian tidak tertarik. Nak, kemampuan caturmu sangat buruk. Sangat membosankan bermain catur denganmu. Yang Kai memberinya pandangan ke samping, berharap dia bisa membalik papan catur. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, semua orang menjadi akrab satu sama lain. Yang Kai menemukan bahwa meskipun kekuatan lelaki tua ini sangat dalam, dia tidak sombong dan ramah. Yang Kai secara alami tidak repot-repot menahannya. Saat dia berpikir keras tentang bagaimana keluar dari situasi ini, Yue He tiba-tiba muncul. Tuan muda, kita hampir sampai di Star City. Oh, kita sudah sampai. Cepat sekali. Yang Kai segera bangkit dan melemparkan bidak catur di tangannya ke papan catur, mengacaukan situasi. Dia menepuk pantatnya dan berdiri. Ayo pergi dan lihat. Pak Tua Bian menariknya kembali. Kenapa kamu pergi? Ayo selesaikan game ini sebelum kita pergi. Yang Kai menundukkan kepalanya dan melihat ke papan catur. Dia terkekeh dan berkata, permainannya sudah kacau. Apa yang harus dimainkan? Ketika kita punya waktu, aku akan datang dan menemanimu. Bian tidak menyerah. Bocah busuk, kamu terbiasa bermain trik. Kamu bukan orang baik. Yang Kai berkata, bisnis lebih penting. Kami masih memiliki waktu yang lama di masa depan. Mengapa kamu terburu-buru? Bian menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli. Kamu tidak diizinkan pergi sampai permainan ini selesai. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Kai telah dipermalukan oleh orang tua ini berkali-kali. Orang tua ini memiliki hobi yang buruk. Sambil mempermalukan Yang Kai secara verbal, dia juga menghancurkannya dalam catur. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Yang Kai tidak tahu apakah itu karena dia tidur terlalu lama, atau apakah hari-harinya terlalu membosankan. Yang Kai sudah cukup. Sekarang dia punya alasan untuk pergi, bagaimana dia bisa rela tinggal. Tapi lelaki tua itu tidak membiarkannya pergi. Yang Kai juga sangat terdiam. Dia memutar matanya dan menunjuk Yue He. Orang tua, jika kamu ingin bermain catur, temukan saja dia. Kemampuan catur Yue He jauh lebih baik daripada milikku. Dia pasti akan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Aku. Yue He berkedip dan menunjuk hidungnya. Yang Kai melepaskan tangan Bian dan menyeret Yue He ke tempat duduknya. Dia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua itu suka bermain catur. Kamu menemaninya. Tapi tuan muda, saya sudah diputuskan. Yang Kai tidak berani tinggal lebih lama dan segera melarikan diri. Yue He dan Bian dibiarkan saling menatap. Setelah waktu yang lama, Yue He memaksakan senyum dan berkata, tolong tunjukkan belas kasihan, senior. Pasar bintang ada di depan. Berdiri di kehampaan, orang bisa samar-samar melihat garis besar pasar bintang. Omong-omong, Yang Kai belum pernah ke Void Star Market sebelumnya, jadi dia tidak tahu skala Star Market ini. Namun, pada saat ini, pasar bintang ini tampaknya tidak terlalu bagus. Dibandingkan dengan pasar bintang kelas 2 biasa, itu bahkan sedikit lebih rendah, apalagi jika dibandingkan dengan pasar bintang Thousand Bird. Namun, Yang Kai percaya bahwa selama berita tentang pil segel benar esensi surgawi menyebar, pasar bintang Void pasti akan penuh sesak. Sekelompok orang dengan cepat tiba. Yang Kai mengulurkan tangannya dan membuka arai roh, memungkinkan sekelompok orang untuk segera turun ke kehampaan. Saat mereka mendekat, Pang Duo dan yang lainnya muncul. Tuan Sekte. Pang Duo menangkupkan tinjunya dan menyapa. Yang Kai mengangguk dan bertanya, bagaimana situasinya di sana? Pang Duo menjawab, ketika bawahan dan yang lainnya bergegas, pasar bintang sudah sepi. Hanya ada beberapa orang yang tersisa dan itu benar-benar berantakan. Mencuri dan menjarah adalah kejadian biasa. Yang Kai mengangguk, situasi ini sesuai dengan harapannya. Sekarang Void telah diserang oleh aliansi 100 klan, semua orang merasa bahwa Void telah hancur. Void Star City adalah Star City dengan nama Void, jadi tidak ada yang berani tinggal di sini. Jika aliansi 100 klan kembali menang dan memprovokasi mereka, mereka pasti akan berada dalam masalah. Dengan demikian, para pedagang yang awalnya mendirikan toko di Star City semuanya mundur, hanya menyisakan beberapa orang. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa aliansi 100 keluarga akan menderita kekalahan telak di Void, hampir sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan Union Master Kong Feng dari Serikat Pedang Surgawi, Open Heaven kelas 6, kepalanya dipenggal oleh pedang Yang Kai dan mati.
Kekacauan di Void Star Market sebagian karena tidak ada yang memiliki harapan untuk Void, dan sebagian lagi karena tidak ada seorang pun di sana untuk menjaga ketertiban. Setelah Pang Duo dan yang lainnya tiba di Void, mereka segera mulai mengatur ulang. Meskipun baru beberapa hari, pesanan di pasar bintang sudah stabil. Hanya saja ada sangat sedikit orang, jadi jika situasi ini berlanjut, tidak akan lama sebelum semua pedagang di pasar bintang dievakuasi. Ketika saat itu tiba, pasar bintang Void hanya akan ada dalam nama. Namun, sekarang Yang Kai telah memindahkan Void dan memiliki pil segel asli asal surgawi di tangannya, hanya masalah waktu sebelum popularitas pasar bintang dipulihkan. Pang Duo melanjutkan, cahaya emas, sekte bangau terbang, dan sekte lainnya juga telah mendapat perintah. Mereka membawa beberapa tanah spiritual dan saat ini sedang memperluas skala pasar bintang. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum mereka selesai. Yang Kai mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu, pelayan kedua. Bian Yuking melangkah maju dan berkata, bawahan ini ada di sini. Beri mereka kompensasi nanti. Void tidak akan menggertak yang lemah. Meskipun 7 sekte telah ada untuk waktu yang lama di Void, dan bahkan jika tidak ada kompensasi, mereka tidak akan berani mengeluh. Namun, tanah spiritual yang mereka bawa semuanya terputus dari altar utama mereka, yang akan merusak fondasi sekte masing-masing, jadi tidak ada yang salah dengan memberikan kompensasi kepada mereka. Bian Yuking menurut, saat mereka berbicara, pasar bintang sudah ada di depan mereka. Tidak mungkin bagi kultivator di pasar bintang untuk tidak melihat Void Land yang begitu besar berjalan langsung melalui kehampaan menuju Star Market. Mereka semua terkejut, dan beberapa yang lebih pengecut bahkan melarikan diri, takut Void akan menabrak pasar bintang. Jika itu terjadi, mereka pasti akan terjebak dalam baku tembak. Meskipun kultivator yang tersisa masih menonton, mereka semua mengambil posisi melarikan diri segera jika situasinya tidak benar. Untungnya, kecepatan Void semakin lambat. Ketika itu 100 mil jauhnya dari pasar bintang, perlahan-lahan berhenti. Situasi ini membuat kultivator di pasar bintang, yang bersiap untuk melarikan diri, diam-diam merasa lega. Namun, situasi di depan mereka benar-benar membingungkan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka melihat kura-kura raksasa di bawah Void, mereka terkejut lagi. Sekarang bentuk sejati Bian telah terungkap, ia tidak perlu repot-repot bersembunyi lagi. Bagaimanapun, orang akan mengetahuinya cepat atau lambat, jadi tidak ada gunanya bersembunyi. Namun, kura-kura raksasa yang melakukan perjalanan melalui Void dengan sepotong besar negara spiritual di punggungnya memang pemandangan yang langka. Sementara kultivator di pasar bintang saling berbisik, sekelompok orang tiba-tiba terbang keluar dari Void dan menuju ke pasar bintang. Tentu saja, pemimpinnya adalah Yang Kai, dan dia ditemani oleh banyak Open Heaven. Di bawah tatapan semua orang, Yang Kai dan yang lainnya segera tiba di langit di atas pasar bintang. Melihat sekeliling, Yang Kai memahami situasi di pasar bintang. Situasi saat ini di pasar bintang tidak baik atau buruk, tetapi itu sesuai harapannya. Lagi pula, apapun yang terjadi pada pasar bintang, dia bisa perlahan-lahan mengembangkannya di masa depan. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Yun, Anda kembali. Salam, Tuan Yun. Berdiri tidak jauh di belakang Yang Kai, Yun Xinghua menundukkan kepalanya dan melihat bahwa itu adalah seseorang yang dia kenal. Setelah mengelola pasar bintang selama beberapa waktu, dia akrab dengan para pedagang di sini. Dia melirik Yang Kai dan melihat Yang Kai tidak mengubah ekspresinya. Yun Xinghua mengangguk dan berkata, oh, ini penjaga toko Tong. Penjaga toko Tong berkata, saya mendengar bahwa Tuan Yun ditangkap oleh penjahat beberapa hari yang lalu. Saya khawatir dan ingin membantu Anda, tetapi saya terlalu tua dan tidak memiliki kekuatan dan status untuk melakukannya. Saya melihat Guru Yun telah kembali dengan selamat, saya lega. Guru Yun memang diberkati oleh surga. 4340. Penjaga toko Tong agak tua, tetapi kultivasinya hanya pada tahap kedua Open Heaven. Orang bisa tahu sekilas bahwa dia adalah orang yang lahir rendah. Ada banyak kultivator seperti dia di luar alam semesta. Tidak semua orang bisa seperti murid kekosongan, yang memiliki lingkungan kultivasi yang baik dan sumber kultivasi yang melimpah. Karena bakat dan sumber daya yang terbatas, banyak kultivator hanya pada tahap pertama atau kedua Open Heaven, yang merupakan batas hidup mereka. Bahkan di kota Dingfeng, ketika ada lebih dari 300 Open Heaven, ada total 89 Open Heaven tahap kedua, belum lagi tempat-tempat lain. Sangat sulit bagi seorang kultivator Open Heaven seperti penjaga toko Tong, yang tidak memiliki latar belakang atau dukungan dan tidak terlalu kuat, untuk bertahan hidup di luar alam semesta.
Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk membeli toko di Void Star City. Dia melakukan bisnis kecil dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun, Void Star City tiba-tiba berubah. Sekarang setelah kultivator itu pergi, penjaga toko Tong tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Tanpa orang-orang di Kota Bintang, bagaimana dia bisa memiliki bisnis? Tanpa bisnis, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Dia ingin pergi, tapi kemana dia bisa pergi? Jika dia pergi ke tempat lain, dia tidak akan memiliki dana untuk membeli toko lain. Dia tidak bisa melepaskan toko ini yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya. Itu menghabiskan banyak tabungannya untuk membelinya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kultivator yang tersisa di Kota Bintang berada dalam situasi yang sama dengan penjaga toko Tong. Mereka pada dasarnya kehabisan akal dan tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan terus menonton, berharap datangnya keajaiban. Dia mungkin tidak bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membantu Yun Xinghua, tetapi dia dengan tulus berharap Yun Xinghua akan kembali. Lagi pula, ketika Yun Xinghua bertanggung jawab atas Kota Bintang, ketertiban di Kota Bintang cukup baik, dan tidak ada yang berani datang dan menyebabkan masalah. Setelah Yun Xinghua ditangkap, tidak hanya bisnisnya anjlok, tetapi ada juga orang yang datang untuk membuat masalah dari waktu ke waktu. Dia sangat kesal sehingga dia tidak punya pilihan selain menutup toko. Karena itu, kata-katanya sangat tulus. Penjaga toko Tong kemudian menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Yun, Kota Bintang sekarang dalam kekacauan dan ketertiban telah runtuh." Orang tua ini meminta Tuan Yun untuk keluar dan memimpin situasi. Di belakang penjaga toko Tong, sekelompok penjaga toko menangkupkan tinju mereka dan berkata, "Tuan Yun, tolong pimpin situasinya. Kami tidak bisa cukup berterima kasih." Yun Xinghua mendengar ini dan berkata, "Penjaga toko, harap tenang. Hari ini, penguasa Void, Tuan Yang, telah tiba dan secara alami akan mengatur ulang Kota Bintang. Saya adalah bawahan Tuan Yang, jadi saya akan mengikuti perintahnya secara alami." Meskipun banyak pemilik toko telah melihat bahwa kelompok orang ini dipimpin oleh Yang Kai, bagaimanapun juga, mereka tidak saling mengenal, jadi mereka hanya bisa berbicara dengan Yun Xinghua. Pada saat ini, setelah mendengar perkenalannya, mereka semua menangkupkan tinju mereka dan memberi hormat, "Salam, Master Sekte Yang." Yang Kai adalah seorang kaisar Realm Master, namun, ketika auranya terungkap, banyak Master Realm Open Heaven tingkat rendah yang hadir tidak berani meremehkannya. Mampu dikelilingi oleh begitu banyak Master Heaven Opening Realm, identitas dan status Yang Kai tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Terlebih lagi, bahkan seorang Master hebat seperti Yun Xinghua mengaku sebagai antek pemuda ini, jadi bagaimana mereka bisa berani memperlakukannya sebagai kaisar Realm Master biasa? Yun Xinghua adalah Open Heaven kelas 4. Yang Kai mengangguk ringan dan berkata, "Raja ini memahami kesulitan semua orang, tetapi yakinlah bahwa Void Land telah datang ke sini hari ini untuk merevitalisasi Star City." Mendengar ini, semua orang saling memandang dan sangat gembira. Mereka tidak mengerti mengapa Void memindahkan markas mereka ke sini, tetapi sekarang mereka mendengar bahwa itu untuk merevitalisasi Star City, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mereka juga merasakan tekad Void. Bagaimanapun juga, Void adalah kekuatan besar kelas 2, dan mereka memiliki begitu banyak kultivator alam Open Heaven. Jika mereka fokus pada revitalisasi Star City, situasi masa depan di sini seharusnya tidak terlalu buruk. Seseorang bertanya dengan cemas, "Master Sekte Yang, saya mendengar bahwa Heavenly Sword Union memimpin banyak kekuatan untuk mempersulit tanah Void. Bagaimana situasinya? Jika mereka ingin mencari nafkah di Void di masa depan, mereka secara alami akan memperhatikan situasi teman dan musuh Void, untuk menghindari terpengaruh oleh perselisihan orang lain." Yun Xinghua mencibir, "Sekelompok badut, apa yang perlu dikhawatirkan? Serikat Master Kong Feng dari Serikat Pedang Surgawi dipenggal oleh Master Sekte saya, dan aliansi 100 keluarga dimusnahkan." Teriakan alarm terdengar saat semua orang terkejut. Meskipun beberapa berita memang telah menyebar ke Star City, mengatakan bahwa aliansi 100 keluarga telah sepenuhnya dimusnahkan, dan bahkan Kong Feng telah meninggal di tempat, tidak ada yang bisa memastikannya. Kejadian itu terjadi belum lama, dan beritanya belum menyebar sepenuhnya, jadi tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Tapi sekarang bahkan Yun Xinghua telah mengatakannya, itu tidak mungkin salah. Void sebenarnya sangat kuat. Aliansi 100 keluarga telah bergabung untuk menyerang, tetapi mereka sebenarnya telah sepenuhnya dimusnahkan, dan bahkan Kong Feng, Open Heaven kelas 6, telah terbunuh. Jika itu situasinya, Void jelas merupakan kekuatan besar kelas 2 teratas.
Jika surga surgawi tidak muncul, kemungkinan tidak ada kekuatan lain di 3000 dunia besar yang lebih kuat dari Void. Kekuatan Void secara alami memberi orang rasa aman, jadi untuk sementara waktu, penjaga toko Tong dan yang lainnya sangat gembira, diam-diam merasa bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat dengan tidak meninggalkan markas mereka dan tetap tinggal. Yang Kai menyatakan dengan keras, sekarang Star City memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Void, saya bermaksud untuk merevitalisasi Star City, jadi tentu saja kami tidak akan mengecewakan Anda. Semua orang tetap tinggal dan menghabiskan waktu dengan Void Star City saya. Raja ini sangat bersyukur. Untuk berterima kasih kepada semua orang, raja ini telah memutuskan bahwa dalam 3 hari, Void akan mengadakan pelelangan. Saya meminta semua orang untuk hadir tepat waktu. Penjaga toko Tong bingung, lelang. Bolehkah saya bertanya apa yang ingin dilelang Master Sekte Yang? Yang Kai tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, pil segel asli asal surgawi. Pil segel asli asal surgawi. Beberapa orang bingung, jelas belum pernah mendengar tentang pil roh ini sebelumnya. Ini tidak aneh, bagaimanapun juga, ini adalah pil roh yang telah lama hilang. Kecuali seseorang berpengalaman dalam dao alkimia, sangat sedikit yang akan mendengarnya. Namun, meskipun tidak banyak orang yang hadir, masih ada beberapa yang tahu tentang pil segel asli asal surgawi ini, jadi seruan segera datang dari kerumunan. Yang Kai tidak menjelaskan terlalu banyak dan hanya berkata, dalam 3 hari, jika semua orang bebas, Anda mungkin juga datang dan bergabung dalam kesenangan. Siapa tahu, mungkin ada kejutan yang menyenangkan. Mengatakan demikian, dia memimpin sekelompok orang untuk terus menyelidiki situasi Star City. Setelah orang-orang dari Void pergi, kultivator di tempat kejadian menjadi gempar. Karena seseorang tahu tentang efek ajaib dari pil segel asli asal surgawi, itu secara alami menyebar dengan cepat. Untuk sementara waktu, semua kultivator tidak percaya. Sebagian besar kultivator yang tinggal di Star City berasal dari Kaisar Realm, dan bakat mereka tidak terlalu bagus. Jika mereka ingin menerobos ke alam Open Heaven, pasti ada risiko besar. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan kematian, tetapi jika mereka memiliki pil segel asli asal surgawi untuk membantu mereka, peluang keberhasilan mereka akan sangat meningkat. Kaisar Realm Master mana yang tidak akan tergoda? Belum lagi Kaisar Realm Masters, bahkan penjaga toko Tong dan yang lainnya tergoda. Mereka memang telah menembus ke alam Open Heaven, tetapi siapa yang tidak memiliki keturunan? Namun, ketika mereka memikirkan betapa berharga dan langkanya pil segel asli asal surgawi ini, semua orang merasa sedikit berkecil hati. Hal semacam ini tidak mungkin didapat tanpa setidaknya beberapa juta Open Heaven Pil. Di kerumunan, penjaga toko Tong terdiam lama sebelum tiba-tiba menamparkan kepalanya dan memanggil seorang pria muda, "Hei, cepat dan jual semua yang ada di toko yang bisa dijual. Bahkan jika kita kehilangan sebagian, itu tidak masalah. Yang paling penting adalah mengubahnya menjadi Open Heaven Pil sesegera mungkin." Mendengar ini, Tong He bertanya, "Kakek, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pelelangan pil roh itu? Jangan bilang kamu sudah pikun. Tidakkah kamu mendengar penjaga toko Chen dan yang lainnya mengatakan bahwa benda ini sangat berharga dan hanya dapat dibeli dengan setidaknya beberapa juta Open Heaven Pil? Bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak Open Heaven Pil? Bodoh." Bos Tong mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya. Nilai obat mujarab ini memang sangat tinggi, tetapi seseorang harus menaikkan harganya. Sekarang, orang-orang yang tersisa di pasar bintang ini semuanya adalah orang-orang yang putus asa. Seberapa kaya mereka? Jika kita ingin menawar pil roh ini, kita tidak perlu beberapa juta Open Heaven Pil, kita hanya perlu lebih kaya dari mereka. Mata Tong He berbinar ketika dia mendengar ini, kata-kata kakek itu masuk akal. Benar saja, kamu adalah rubah tua yang licik, aduh. Sebelum dia selesai berbicara, penjaga toko Tong mengetuk kepalanya lagi dan dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Tentu saja, semakin tua jahe, semakin pedas. Kakek, aku akan pergi sekarang. Mengatakan demikian, dia berbalik dan berlari menuju tokonya, tetapi setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik. Penjaga toko Tong mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu kembali?" Tong He berkata, "Kakek, saya memikirkannya dan masih merasa ada sesuatu yang salah. Karena pil segel asli surgawi ini sangat berharga, bagaimana Void bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar? Ketika saatnya tiba, seseorang pasti akan menaikkan harga di pelelangan." Cucu merasa bahwa pil roh ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan Void. Penjaga toko Tong memandang cucunya dengan kepuasan dan tersenyum, "Pertimbangan Anda tidak masuk akal." Tong He berkata, "Kalau begitu, apakah kita masih perlu mengumpulkan dana? Jangan pergi untuk wall dan pulang dengan dicukur.
Penjaga toko Tong tersenyum sedikit dan berkata, biasanya, kakek tidak akan berani memikirkan tentang pil segel asli asal surgawi ini, tetapi sekarang berbeda. Sekarang popularitas pasar bintang Void rendah, jika Master Sekte yang ingin menghidupkan kembali pasar bintang, dia harus mengumpulkan popularitas. Saya pikir dia memikirkan hal ini ketika dia melelang pil segel asli asal surgawi ini. Pikirkan tentang hal ini, jika berita kemunculan pil segel asli asal surgawi di pasar bintang ini menyebar, itu pasti akan mengguncang ke-3000 dunia. Semua orang ingin datang dan melihatnya. Terus, Tong He bingung. Penjaga toko Tong berkata, jika Master Sekte yang ingin menghidupkan kembali popularitas pasar bintang, dia tidak akan memalsukan pelelangan. Ini adalah pelelangan pertamanya, dan dia pasti tidak akan bercanda tentang reputasi keluarganya. Kalau tidak, siapa yang akan datang ke sini di masa depan? Tong He memikirkannya dan merasa bahwa kata-kata kakeknya masuk akal, tetapi dia masih khawatir dan berkata, tapi kita tidak bisa terlalu berhati-hati, kakek. Toko kecil kita tidak bisa menimbulkan masalah. Cahaya kebijaksanaan melintas di mata penjaga toko Tong dan dia tersenyum sedikit, kesempatan besar ada di depan kita. Jika kita bahkan tidak berani bertaruh, bagaimana kita bisa menonjol? Kemampuanmu tidak buruk, jika Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda harus dapat memperbaiki sumber daya kelas 4 dan mencapai alam Open Heaven kelas 4 di masa depan. Namun, kemampuan kakek tidak dapat memenuhi kebutuhan kultivasi Anda. Jika kita membuat pertaruhan yang benar kali ini, belum lagi kelas 4, bahkan kelas 5 akan menjadi milikmu.